Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai warung family ayam crispy sambal ulek. Kami dari kelompok 5 yang merapatakan Wahyu Yudika Manurung dengan NIM akhir 07, saya sendiri Rara Tafiani Beruginting dengan NIM akhir 25, Antonius Riko Bami dengan NIM akhir 31, dan Renal Sihotang dengan NIM akhir 33. Untuk materi pertama yaitu data usaha akan dijelaskan oleh Riko. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai data usaha. Yang pertama itu mengenai lokasi. Tempat warung kami ayam crispy sambal ulek. Alamatnya di kampus Udayana Jimbaran, Kecamatan murah bagi anak kos. Karyawan warung ini terdiri dari 2 orang yang merupakan suami dan istri sebagai pendiri warung. Produksi makanan tersebut jika ada yang halangan pasti bukan setiap hari pada pukul 10 pagi hingga jam 8 yang menyediakan juga ketersediaannya bahan baku seperti ayam. Setelah kami mendatangi tempat tersebut, kami berikutnya, ini foto pada gambar yang telah kami ambil, bisa diamati. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan. Baik, Riko, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya itu layout awal akan dijelaskan oleh Renaldi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan layout awal yang ada di warung ini. Bisa dilihat pada gambar, ukuran warung tersebut adalah 5.000 mm dikali 4.500 mm. Lalu, jarak selanjutnya, jarak antara kompor dengan tempat penyajian yaitu 1.000 mm. Kedua, jarak tempat penyajian ke meja yaitu 850 mm. Lalu jarak antara meja yang berhadapan 600 mm. Lalu jarak meja ke meja yang berukuran besar 1400 mm. Dan yang terakhir, jarak antara pintu ke tempat penyajian yaitu 2300 mm. Boleh di next. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa penempatan antara meja dan kursi lainnya cukup dekat, sehingga kesulitan untuk bergerak dengan bebas karena bisa mengganggu pengunjung lainnya saat makan. Penataan penggorengan dan wastafel sudah bisa dikatakan bagus mengingat kondisi tempat cukup minimalis. Di dalam tempat penyajian makanan sudah cukup baik walaupun penjual cukup tidak leluasa untuk bergerak. Namun sudah baik selain tempat minimalis, tapi penjual bisa melakukan aktivitas yang tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, kami juga menyimpulkan bahwa karyawan di sana tidak banyak karena kondisi tempat dan mungkin baru awal berbisnis ataupun bisnis keluarga kecil-kecilan. Karena kondisi tempat yang kecil sehingga parkiran pembeli tidak banyak dan kadang tidak rapi. Bahkan pengendara yang memakai mobil sangat kesulitan parkir di sana. Lalu, jika kita makan di sana, tempat pencucian tangan hanya satu dan mungkin saja mengantri untuk memakainya karena wastafel menjadi multifungsi bisa mencuci piring, gelas, dan mencuci tangan pembeli setelah makan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Rinaldi atas penjelasannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perbaikan layout akan disampaikan oleh Wahyu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan layout. Untuk dari panjang dan lebar bangunan itu tidak
perbaikan atau usulan perluasan karena dengan jarak awal seperti 4.500 mm dikali 5.000 mm. Tapi untuk jarak penyajian dengan kursi sebelah kanan itu dapat kita lihat dengan jarak 1.300 mm. Jarak kursi dan kursi sebelah kanan itu 2.500 mm dengan jarak pintu sampai ke penyajian makanan itu di sekitar penggorengan sekitar 1.000 mm. Berdasarkan layout yang di samping dapat kita perhatikan, kami menyarankan beberapa perubahan seperti peletakan meja dan kursi. Kami menyarankan bahwa peletakan meja dan kursi dibentuk menjadi huruf L, artinya semua meja dirapatkan ke arah dinding sehingga penjual cukup leluasa mengantar makanan ke pelanggan. Lalu kami menyarankan membuat 2 wastafel di depan warung sebagai tempat pencuci tangan para pelanggan agar tidak mencuci tangan pada wastafel yang di dekat penggorengan, sehingga tidak mengantri dan wastafel khusus bagi penjual dan cuci piring. Setelah itu kami menambahkan parkiran di sebelah selatan dan juga di depan warung tersebut agar parkir motor menjadi lebih rapi dan tidak mengganggu pengendara lain jika lewat. Berdasarkan layout kami juga membuat efek luas bagi warung dan memberi kenyamanan bagi pembeli saat makan di sana, karena kursi tidak sedekat pada layout awal. Namun sebelumnya saya menjelaskan di parkiran, kami menambahkan parkiran di sebelah selatan dan di depan warung. Dengan di depan warung jaraknya 1.500 mm dan di sebelah selatan warung itu sekitar 2.500 mm dan menambahkan 2 wastafel di depan pintu. Untuk pohon di depan warung dan di selatan warung sama saja seperti layout awal. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Rahel. Baik, terima kasih Wahyu atas penjelasannya. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Riko. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi. Lalu pada warung tersebut memiliki pelayan dan bekerja di dapur hanya dilakukan sebanyak 2 orang sehingga membuat pelanggan menunggu cukup lama untuk makan makanan. Maka kami menyarankan bahwa pemesanan ayam dilakukan sebelum warung dibuka dengan kondisi setengah matang, dan saat ada memesan makanan proses pemasakan tidak membutuhkan waktu lama dan makanan dalam keadaan panas, segar dan kondisi baik disediakan bagi pelanggan. Ayam yang dimasak setengah matang dapat disimpan pada tempat yang sudah disediakan agar lebih higienis dan membuat penjualan tidak kewalahan baik pelayan dan menyediakan makanan jika pesanan yang banyak. Walaupun pelayan yang cukup lama karena hanya 2 orang saja, tapi mereka bekerja semaksimal mungkin dan sangat ramah. Kelompok kami juga tidak menyarankan penambahan karyawan karena kami melihat warung tersebut yang cukup minimalis, hingga jika menambahkan karyawan pasti sangat tidak efisien. Mungkin saya sekian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Riko. Untuk materi selanjutnya yaitu di sisi lain mungkin saja warung tersebut adalah bisnis keluarga kecil-kecilan untuk mengisi waktu luang yang bermanfaat ataupun bisnis awal merintis yang memiliki modal yang kecil. Namun di balik itu semua, pemilihan tempat untuk mendirikan warung itu sudah sangat baik karena berada di kawasan kampus, kos, bahkan jalan raya sehingga sangat sering dilewati dan dilihat oleh masyarakat sekitar. Pada sekitar warung juga ditumbuhi pohon yang rindang sehingga memberi efek sejuk dalam warung, dan pihak penjual cukup kreatif mendesain warung tersebut dan terlihat menarik. Di dalam bahkan di luar warung juga penjual selalu mengutamakan kebersihan sehingga pembeli cukup nyaman dan tidak ada aroma yang membuat pelanggan tidak nyaman. Baik, dari materi tadi dapat kami simpulkan bahwa
layout yang kami buat dan yang kami sarankan bagi warung Family Ayam Crispy Sambal Ulek adalah peletakan meja dan kursi, penambahan wastafel di depan warung sebanyak 1 bahkan 2 bagi pembeli demi kenyamanan bersama, dan parkir yang memadai sehingga pembeli banyak berkunjung ke warung tersebut. Untuk hal lainnya, kami merasa sudah cukup baik dan peletakan barang di sana sudah sangat baik dan teratur. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.